Sekarang saya mau tanya, sudah paham tentang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mulia apa enggak? Agung apa enggak? Nabi Muhammad lahir 4 bidadari dari surga diturunin untuk menjadi bidannya Nabi. Nah lu, Bu, ibu waktu lahir di mana? Bersin. Kali ada orang Bekasi lagi lahiran bersin dulu. Bidan, dukun, dokter, ada yang disambut sama bidadari ibu? Gak ada. Lihat Nabi, bidadari 4 bidadari diturunin buat jadi apa? Bidannya Nabi Muhammad SAW. Khusus nabinya, dokternya pun khusus. Ternyata perayaan Maulid, hiasan-hiasan seperti ini bukan kita yang mengikuti para ulama-ulama dahulu. Ternyata semua para alim ulama, para tokoh-tokoh terdahulu, para tabi'in mengikuti bagaimana Allah yang memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bib, emang Allah merayakan ya Jibrilu nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bitahani wal bisyarah fa inna nurul maksun wasirul maknun alladhi qablahal wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira kepada mereka, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini tersimpan, malam ini akan aku keluarkan ke bumi, sedangkan aku akan menghias langit dengan gemerlapan bulan dan bintang. Kalau kita hias cuman pakai tenda, kita hias cuman pakai sound system, kita hias cuman pakai panggung, Allah menghias langit saat Nabi SAW dilahirkan di dunia ini. Berarti yang merayakan Maulid pertama kali siapa? Siapa? Panitianya ada nggak? Ada Pak. Ada panitianya. Siapa? Ketuanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jadi ketua panitia, diumumin bagi seluruh penghuni langit dan bumi. Turun ke bawah, sambut kelahiran Nabi. Panitia bukan? Tugasnya panitia kan ngundang. Betul? Yang ngundang siapa? Allah lewat malaikat Jibril alaihissalam. Turun. Saat itu dikatakan angin pun nggak ada. Saat Nabi dilahirkan angin nggak ada. Bukan angin nggak ada, angin ada tapi nggak bisa lewat. Kenapa? Penuhnya malaikat saat itu di bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat, ya Allah mulianya Nabi Muhammad SAW. Saat kita mendengar tentang keagungan Nabi, bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tentang bagaimana cerita kisah Nabawiyah yang memuliakan Nabi, senang kita terpilih sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ketukan dalam hati saya ingin bertanya kepada semua, apakah kita sudah dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita dibuat senang atau kita membuat senang Nabi Muhammad SAW? Coba kita lihat orang-orang dulu, para alim ulama, mereka saat nanti di yaumil qiyamah dengan bangga amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia ini, saat berjumpa dengan Allah diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi membuka, ngelihat amalan mereka dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan qiyamulailnya, saat itu juga makin bangga Nabi dengan tersenyum, ya Allah ini adalah umatku. Bagaimana nasib kita di yaumil qiyamah? Bagaimana di akhir zaman kita nih, yang bikin dosanya seneng, yang mau bikin dosa terus tobatnya kagak. Begitu kita sampai di hadapan Allah, diperiksa amalan kita, tidak ada amalan yang baik kecuali dosa yang selalu kita bawa di hadapan Allah. Kalau dulu Nabi dilemparin kotoran, Nabi dilemparin batu, di akhir zaman banyak orang yang melemparkan dosa ke wajah Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tubna ilallah, minta ampun kita kepada Allah. Taubat kita kepada Allah. Bib, saya dosanya begitu banyak. Lu mau dosa bagaimanapun, taubat tuh pasti akan diterima sama Allah.
Bib, saya ngerasa orang yang banyak dosa. Seorang orang yang banyak dosa pasti diampunin sama Allah. Ayo mau nunggu apa lagi? Bib, apakah saya pantas? Orang saya ini banyak dosa, Bib. Mungkin nggak sih tobat saya diterima sama Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan, aku mencintai daripada hambaku yang bertaubat kepadaku, kata Allah. Kita dosa banyak baru pengen taubat, dicintain sama Allah. Mudah-mudahan nih malam taubat kita diterima sama Allah. Udah cukup kita bikin nangis Nabi, udah cukup.